Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. InsyaAllah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam atau yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas dosa besar yang ke-33, yaitu ar-riya. Ini menampakkan melakukan amalan karena ingin dilihat oleh manusia. Kata Imam Adz-Dzahabi, huwa minan nifaq, dan dia termasuk kemunafikan. Kemarin sudah kita jelaskan dengan terperinci. Nifaq ini ya dia menjadi dosa besar. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau seseorang itu melakukan seluruh amalannya riya, jadi memang dia tidak melakukan amalan itu untuk Allah sama sekali, tapi hanya untuk dilihat manusia, maka ini termasuk dari pembatal keislaman. Inilah yang dilakukan oleh kaum munafikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun apabila dia melakukan amalan terkadang, ya niatnya untuk yang selain Allah, untuk dilihat oleh manusia, maka ini termasuk dosa besar, bahkan termasuk syirik kecil. Ya, termasuk syiriknya syirik kecil, namun tergolong dosa besar. Baik, masih berkaitan dengan ar-riya, ya mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang melakukan amalan, dia memang pengen dilihat, tapi ingin dilihatnya di sini agar dia dicontoh, ya agar dia dicontoh orang lain. Ya, apakah yang seperti ini tergolong riya atau tidak? Maka ada penjelasan yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya dalam permasalahan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Di dalam Al-Quran Allah berfirman, apabila kalian menampakkan tubdu, apabila kalian menampakkan sodakoh kalian, maka ini baik sekali. Loh, gimana ini kok menampakkan sodakoh menjadi baik sekali? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun kalau kalian sembunyikan sodakoh kalian, ya tidak kalian tampakkan, lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka yang menyembunyikan ini lebih baik bagi kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan menampilkan amalan, menampilkan sodakoh, ya, mempertontonkan sodakoh, ini semuanya tercela, tidak. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fihi dalalatun ala anna israr as-sadaqah afdal min izhariha. Ayat ini merupakan dalil bahwa bersodakoh dengan sembunyi-sembunyi, yang tidak menampakkan sodakoh kita, ini lebih afdol daripada kita tampakkan. Ya, kenapa? Li'annahu ab'ad anir riya, karena dia menjadi apa? Menjauhkan seseorang dari riya. Ya, karena dia tidak dipertontonkan sama sekali. Inilah yang kemarin kita sebutkan, salah seorang yang akan mendapatkan naungan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang yang dia memberi, ya tangan kanannya memberi, tangan kirinya sampai tidak tahu. Namun kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
illa ayyatarattaba 'alal izhari maslahatun rajihah. Kecuali apabila ada kemaslahatan, ada kebaikan ya yang muncul dengan dia menampakkan sedekahnya tadi. Apa kebaikan yang muncul? Min iqtida'in nasi bihi, yaitu dia menjadi diikuti oleh manusia. Orang-orang menjadi mengikuti dia. Oh, Pak Fulan bersedekah ternyata kepada fakir miskin, saya juga mau bersedekah. Oh, Pak Fulan mendonorkan darahnya, saya juga ingin mendonorkan darah saya. Maka kalau ada kemaslahatan seperti ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, maka yang demikian fayakunu afdal min hadhihi al-haythiyah. Maka dari perspektif ini menampakkan amalan itu menjadi lebih afdal. Ya. Jadi tidak semua perbuatan seseorang menampakkan amalannya itu riya. Makanya riya itu kembalinya ke dalam hati. Ya, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Bisa jadi ada dua orang, dia sama-sama menampakkan amalannya. Namun yang satu diberi pahala, yang satu diberi ya hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang satu dia menampakkan amalannya agar diikuti oleh manusia, adapun orang yang kedua menampakkan amalannya hanya untuk memamerkan dan mendapatkan pujian dari manusia. Maka ini pentingnya kita menjaga niat kita. Apa niat kita menampakkan amalan? Kalau memang ingin mengajak orang kepada kebaikan, maka ini kata Imam Ibnu Katsir, ya ini lebih afdol, ini afdol. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengatur hati kita, keikhlasan kita, ya maka lebih baik kita diam-diam ya menyampaikan sedekah kita. Nah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah ada kasus orang menampakkan amalannya. Nabi tidak kemudian memarahi, tapi bahkan memuji. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dahulu ada sebagian kaum muslimin ya dari kalangan orang-orang Arab Badui. Arab Badui ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah Arab-Arab yang tinggal di pedalaman, kehidupan mereka sangat sederhana. Maka ketika itu mereka datang ke kota Madinah dalam keadaan yang sangat prihatin, serba kekurangan. Maka kemudian ada di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan bantuan sedekah kepada ya orang-orang Arab Badui ini. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang pun mengikuti dia. Oh, ada yang memberikan contoh, memberikan sedekah, yang lain kemudian berduyun-duyun memberikan sedekah. Maka apa tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, loh kok itu kok amalanmu ditampakkan? Ya, harusnya amalan itu disembunyikan, sedekah itu sembunyi-sembunyi. Tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memuji orang tadi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man sanna fil Islami sunnatan hasanah fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang mempelopori suatu amalan kebaikan, memberikan contoh amalan kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang setelahnya, maka dituliskan baginya pahala orang yang beramal tadi tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi double pahalanya. Dia beramal dapat pahala, kemudian dari orang-orang yang mengikuti dia, dia pun dapat pahala. Masya Allah kan? Ya dipuji oleh Nabi SAW. Dan kemudian dicela oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sebaliknya kata beliau, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dah kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'un. Barang siapa yang mempelopori ya di dalam Islam ini sebuah keburukan, kemudian orang-orang mengamalkan keburukan tersebut setelah dia, maka dicatat baginya dosa orang yang mengamalkan ya perbuatan buruk tersebut, dan walayan kusumin auzarihim syai', dan tidak mengurangi keburukan mereka. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa menampakkan amalan ya tidak semuanya tercela. Ya, kembali kepada niat kita. Ya, apabila seseorang bisa mengatur keikhlasannya, artinya bisa menjaga keikhlasan niatnya, dia menampakkan amalannya hanya untuk agar bisa dicontoh oleh orang lain, ya,
maka yang demikian justru merupakan keutamaan baginya. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita jelaskan ya, ini kita bisa bedakan ya. Tidak semua menampakkan ya amalan itu adalah keburukan. Bahkan dia bisa menjadi afdal kalau tujuannya adalah untuk mengajarkan kebaikan. Baik, ini yang masih berkaitan dengan ar-riya. Sekarang kita masuk ke al-kabiratur rabi'atu wa thalathun, al-khiyanah. Ya. Dosa besar yang ke-34, khianat. Khianat ini juga ternyata merupakan dosa besar. Ya, bahkan Nabi mengaitkan keimanan itu dengan sikap amanah. Yang namanya orang yang beriman itu selalu berhias dia dengan amanah. Adapun khianah ini adalah sifatnya kaum munafiqin. Baik, ini yang insya Allah akan jadi pembahasan kita. Ya. Kita mulai pembahasan ini dengan membahas apa itu khianat. Ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia berkhianat, ya berkhianat ini dari bahasa Arab. Ya, al-khianah disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, al-khianatu naqidul amanah. Al-khianatu naqidul amanah. Yang namanya khianat itu adalah pembatal atau lawan dari amanat. Ya, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya kata beliau, al-khiyanatu mukhalafatul haq binaqdil ahdi fisir. Kata Raghib Al-Asfahani, al-khiyanat ya secara istilah adalah menyelisih kebenaran dengan membatalkan perjanjian atau kesepakatan dengan diam-diam. Ya, contohnya, misalnya dia sudah sepakat, ya, misalnya ada orang yang mengatakan, besok saya akan pergi ke Jakarta. Ya, kamu mau titip apa? Ke si fulan, saudaramu misalnya. Saya mau pulang kampung misalnya, ya. Kamu mau titip apa untuk bapak dan ibumu? Wah, tolong saya titip ini ya, obat atau madu ya untuk orang tua saya biar mereka fit dalam menghadapi wabah ini. Oh, ya. Ya, saya akan sampaikan. Kemudian setelah dia sepakat untuk menyampaikan hal tersebut, ya, ternyata di tengah perjalanan, ya, atau ketika dia sampai di kampung halaman, madunya malah dia kasih kepada orang lain. Ya, maka ini bentuk pengkhianatan, tidak amanah. Ya, dari awal tadi Anda sudah sepakat akan menyampaikan ini. Ya, kalau misalnya tidak sanggup, ya jangan disepakati dari awal. Ya enggak? Kalau memang merasa keberatan, makanya kalau kita ya dalam Islam itu kita diperintahkan untuk sorohatan, ngomong tuh terus terang, jangan nggak enakan. Kalau misalnya panjenengan nggak enak untuk dititipi, ngomong terang-terangan. Oh maaf, saya kerepotan, mungkin tidak bisa nanti ketemu bapak, ketemu ibu. Daripada kita, oh ya nanti saya bawa, tapi kemudian kita nggak menyampaikan, ini namanya khianat. Ya, lebih baik ngomong di depan. Ya. Ya, misalnya apalagi, misalnya dia dititipi ya, ini kamu mau kemana? Ya, saya mau ke kota Jakarta. Oh ya bisa nggak kalau saya titip, ini ada kitab, ya, tolong titipin ke si fulan. Oh iya, dia ambil, tapi kemudian malah dia jual kitabnya, misalnya. Ya, maka yang demikian ini merupakan perbuatan khianat. Ya, dia membatalkan kesepakatan secara diam. Dan ini bahaya sekali. Ya. Misalnya kita sudah mempercayakan sesuatu, ya, mempercayakan keamanan pada sekelompok pasukan misalnya dalam perang. Ya, oke, kami yang akan berjaga di sini. Tiba-tiba di tengah pertempuran dia membelot secara diam-diam. Ya, akan merugikan ya, pasukan kita akan kalah. Oleh karena itu khianat ini termasuk dosa besar. Baik, ini adalah definisi khianat. Jadi seseorang menyelisihi kebenaran dengan membatalkan perjanjian atau kesepakatan dengan diam-diam, secara diam-diam. Baik, sekarang kita bahas satu persatu dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam bab ini. Yang pertama, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27.
Qala Allah Ta'ala la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengkhianati Allah dan jangan pula kalian mengkhianati Rasulullah dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Di dalam ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah melarang sikap khianat. Baik itu khianat kepada Allah, ya, khianat kepada Allah yaitu tidak melaksanakan ya perintah-perintah Allah. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah tidak kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita jauhi. Ini namanya khianat kepada Allah. Allah telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ya berbagai macam anugerah, namun kita balas dengan melanggar perintah Allah. Ini namanya pengkhianatan. Maka jangan jadi hamba yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jangan menjadi pengkhianat bagi Rasul. Ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadi tuntunan kita. Jangan kemudian kita mengkhianati Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan mengkhianati ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kita mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kita, ya. Hal yang demikian diharamkan. Ini menunjukkan bahwa khianat ini adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang berkhianat. Ya. Kalau dia amanah, Allah akan tinggikan derajatnya. Tapi sebaliknya, kalau dia berkhianat, Allah akan berikan dia azab yang sangat pedih. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, ya, ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, faman addal amanah istahaqqa minallahi thawabal jazil. Barang siapa yang menunaikan amanah, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amanah, ya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man lam yu'addiha bal khanaha istahaqqal iqab al-wabil. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak menunaikan amanah tersebut, bahkan dia berkhianat terhadap amanah tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasara khainan lillahi walir rasul wali amanatihi. Maka dia dilabeli sebagai pengkhianat. Pengkhianat kepada Allah, pengkhianat kepada Rasul, dan pengkhianat terhadap amanah yang dipercayakan kepada dirinya. Dan orang yang berkhianat, kata beliau, munkisan li nafsihi bikaunihi ittasafat nafsahu bi akhassi sifat. Dan orang yang berkhianat pada hakikatnya dia telah merendahkan dirinya sendiri. Ya. Orang yang melakukan pengkhianatan, yang tidak menunaikan amanah, dia telah merendahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia telah menampakkan sebuah karakter akhassis sifat wa akbahi syiyat, dengan sebuah karakter yang paling buruk. Jadi khianat itu merupakan karakter yang paling buruk. Ya, kita tentu tidak ingin punya karakter yang buruk. Ya, maka jangan berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Ya, ini namanya orang dia telah membiarkan dirinya untuk jatuh pada kerendahan. Ya, mafutan laha akmalus sifat wa atammuha. Maka kemudian luputlah dari dia sifat yang sangat mulia, yang sangat sempurna, wahiyal amanah, yaitu amanah. Ya, harusnya kita berusaha untuk mendapatkan karakter yang paling mulia. Apa karakter tersebut? Amanah. Tapi dia justru memilih memilih sebaliknya, berkhianat. Ya, memilih untuk menjerumuskan dirinya sendiri pada karakter yang sangat jelek, yaitu berkhianat.
Ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang kedua. Ya. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah tidak meridhai kaidal kha'inin, tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya, ayat ini diturunkan ya satu rangkaian dengan kisahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri pembesar Mesir, ya, kemudian beliau yang justru tertuduh, ya, padahal beliau tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Ada orang yang tidak amanah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan bahwa Yusuf berkata jujur, sedangkan wanita yang menyebabnya tadi ya telah berdusta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Allah tidak akan meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya, apa maksudnya? Bahwa setiap orang yang berkhianat pasti akan Allah bongkar. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan bongkar pengkhianatannya, dan akibat buruk dari pengkhianatan tersebut akan kembali pada dirinya. Ini merupakan sunnatullah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, fa inna kulla kha'in la budda an ta'uda khiyanatuhu wa makruhu ala nafsih. Maka setiap orang yang berkhianat tanpa terkecuali, maka pengkhianatan dan makarnya tadi pasti akibatnya akan kembali pada dirinya. Keburukannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, banyak kita dapati kisah orang-orang yang berkhianat. Dia mengkhianati bangsanya misalnya. Ya, mungkin orang yang dia khianati memang akhirnya mendapatkan kezaliman. Tapi apakah setelah itu orang yang berkhianat ini akan mendapatkan ketenangan atau kesenangan? Enggak. Ya, orang-orang tahu ini dia pengkhianat. Bangsanya sendiri ya rela untuk dia khianati, maka gak ada harganya orang-orang semacam ini, dia pun disingkirkan. Ya, maka kata beliau, ya, la budda an ta'uda khiyanatuhu wa makruhu ala nafsih. Orang yang berkhianat pasti perbuatan khianatnya tadi akan kembali akibatnya kepada dirinya sendiri. Qala wala budda an yatabayyana amruh, dan pasti perkaranya akan terungkap. Cepat atau lambat pengkhianatan itu pasti akan terungkap. Ya, ini sudah menjadi sunnatullah. Ya, istrinya Firaun, dia bukan istrinya Firaun, istri dari pembesar Mesir, dia berkhianat pada suaminya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi pengkhianatan tersebut. Namun kemudian terungkap sendiri, ya, terungkap bahwa Yusuf alaihi salam tidak bersalah, dan justru dialah yang telah melakukan pengkhianatan kepada suaminya. Ya. Dan banyak lagi pengkhianatan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ungkap. Jadi ini menurut Al-Imam As-Sa'di rahimahullah suatu sunnatullah, bahwa barang siapa yang melakukan pengkhianatan pasti pengkhianatannya akan terungkap dan dia mendapatkan akibat buruk dari pengkhianatannya tersebut. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mulai membawakan hadis. Ya, qala la imana liman la amanata lahu. Ya. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah. Qala waladina liman la ahdalah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak amanah, orang yang tidak menepati janji ini ya bukan dia kafir ya. Ini perlu kita ketahui bahwa ketika ada penyebutan la imana, tidak ada keimanan,
atau la yu'minu ahadukum bukan berarti dia kafir. Hanya saja dia sudah melakukan sebuah perbuatan yang mengurangi keimanannya. Jadi kalau orang berkhianat, tidak kemudian serta-merta dia keluar dari Islam. Ini pemahaman yang keliru. Ya, makanya kita perlu ketika membaca sebuah hadis mengembalikannya pada penjelasan para ulama. Apa maknanya? Ya, terkadang orang cuma mengambil satu hadis atau satu ayat, kemudian dia menetapkan sebuah hukum. Ya, tanpa dia meneliti dulu bagaimana penjelasan para ulama. Ya, misalnya ada hadis yang mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum apa misalnya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Berarti orang yang tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya otomatis kafir. Enggak. Ya. Tapi apa? Perkara tersebut mengurangi keimanannya sehingga dia tidak mendapatkan iman yang sempurna. Ya. Jadi jangan disalahpahami ketika Nabi mengatakan la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Ya. Bukan berarti seseorang itu keluar dari keislamannya ketika dia tidak amanah atau berkhianat. Ya. Jadi maknanya dia telah terjatuh pada dosa besar dan kemudian keimanannya berkurang karena ketiadaan amanah pada dirinya. Waqala, kemudian beliau mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik thalath, tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada khlaf, apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Ya. Wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanat maka dia berkhianat. Ya, hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketiadaan amanah merupakan ciri kaum munafikin, tanda kemunafikan. Ya. Sehingga seseorang hendaknya waspada, jangan sampai kemudian ada pada dirinya tanda-tanda kemunafikan. Salah satunya adalah apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Ya, maka dia berkhianat. Kemudian beliau menutup pembahasan tentang khianat ini, qala wal khianatu fi kulli syai' qabihah. Berkhianat, ya, atau pengkhianatan pada segala sesuatu ini merupakan keburukan, suatu hal yang tercela. Wa ba'duha syarrun min ba'd, dan sebagian pengkhianatan itu lebih buruk daripada pengkhianatan lainnya. Jadi pengkhianatan itu berjenjang-jenjang. Ya, ada pengkhianatan yang ringan, ada pengkhianatan kelas berat. Walaisa man khanaka fi filsin kaman khanaka fi ahlik wa malik wartakabal adhaim. Maka tidaklah orang yang berkhianat fi filsin. Filsin ini artinya uang yang uang recehan. Tidaklah orang yang mengkhianatimu dalam permasalahan uang recehan sama dosanya dengan orang yang mengkhianatimu dalam urusan keluargamu. Ya, misalnya ada seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia titipkan keluarganya kepada tetangganya, tolong jaga istri dan anak-anak saya. Ya, maka ternyata yang dia lakukan justru kebalikannya. Ketika nggak ada suaminya malah diganggu istrinya. Maka ini berat, ya, daripada sekedar pengkhianatan dalam masalah uang recehan. Wa malik, demikian juga harta yang besar yang dititipkan. Ya. Wartakaba adhaim, demikian juga sampai membuat seseorang melakukan perbuatan dosa. Ya, diamanahi justru kemudian dia misalnya menzinahi. Ya, ketika dititipi anaknya, tolong saya titip anak saya, tolong dijaga. Ya, malah dizinahi anaknya. Maka yang demikian ya tentu dosanya menjadi berlipat ganda. Ya, ini yang berkaitan dengan al-khianah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke dosa besar yang ke-35, ada yang ingin tanyakan permasalahan khianat?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke dosa besar. Al-kabiratul khamisatu wa thalathun. Dosa besar yang ke-35. Ya. At-ta'allum lid-dunya wa kitmanul ilm. Mempelajari ilmu agama untuk dunia serta menyembunyikan ilmu. Jadi pada hakikatnya di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan dua dosa besar, tapi karena saling berkaitan beliau jadikan jadi satu paket, ya, yaitu mempelajari ilmu, ya, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan duniawi. Yang kedua, menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan al-haq. Ya. Ini dua dosa besar yang beliau sebutkan. Nah, sebelum kita masuk kepada ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau, perlu kita ketahui bahwa maksud dari at-ta'allum di sini, menuntut ilmu, itu adalah menuntut ilmu agama. Jadi ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau ada dalil-dalil yang menunjukkan, yang berbicara tentang permasalahan ilmu, ya, secara mutlak tanpa dikaitkan dengan dengan ilmu tertentu, maka maknanya adalah ilmu agama. Ya. Misalnya doa Rabbi zidni ilma. Ya, ini doa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Apa yang dimaksud? Ilmu agama. Demikian juga ketika Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Banyak orang yang salah paham ketika membaca ayat-ayat dalam Al-Quran pujian terhadap ilmu, ya, kemudian diartikan semua ilmu. Ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, beliau membagi-bagi ilmu. Ya, ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang netral, ada ilmu yang tercela. Sehingga tidak semua ilmu itu, ya, masuk dalam apa yang disampaikan. Ya. Sehingga jangan salah paham. Ya, kemudian belajar ilmu teknik kemudian dimudahkan jalannya menuju surga. Enggak. Ya. Dalilnya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ya, ilmu Al-Quran dan Sunnah, adalah sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham. Hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhaha faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia, ya, telah mengambil dengan pengambilan yang besar. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW? Nabi nggak meninggalkan ilmu fisika. Nabi SAW tidak meninggalkan ilmu geografi. Tapi yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah ilmu Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis beliau. Ini yang ditinggalkan oleh Rasul SAW. Sehingga jangan salah paham, ya. Tapi kemudian kita tidak mengingkari juga kalau ada orang yang mempelajari ilmu-ilmu tadi untuk kemanfaatan kaum muslimin, ya, kembali kepada umat, maka dia tetap mendapatkan pahala. Ya. Ini yang kita ingin luruskan itu adalah pemahaman tentang ilmu. Kalau disebutkan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, ini maksudnya adalah ilmu agama. Namun bukan berarti kalau orang belajar ilmu yang lain, kemudian dia nggak mendapatkan pahala. Kalau dia niatkan untuk memberikan kontribusi kepada kaum muslimin, maka dia dapat pahala. Ya, sebaik-baik kalian, ya, anfa'ukum linnas, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia, ya.
Iya, hadis palsu. Hadis palsu. Hadis palsu. Tidak ada hadisnya. Sebagian ulama mengatakan la aslalahu. Tidak ada asalnya. Ya. Tidak ada. Kemudian hadis mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya. Baik. Sehingga perlu kita luruskan. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu kita jelaskan, ya, bahwa ilmu yang dimaksudkan dalam ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu agama, ya. Karena banyak sekali dalil yang menunjukkan kalau orang mempelajari ilmu tidak ikhlas karena Allah, dia masuk neraka. Sekarang kalau panjenengan belajar ilmu teknik dengan tujuan untuk bisa bekerja, saya belajar ilmu arsitektur untuk bisa bangun rumah agar saya bisa dapat penghasilan. Ini kan niatnya bukan karena Allah. Berdosa enggak? Jawabannya tidak berdosa. Karena dia bukan ilmu agama. Tapi kalau belajar ilmu hadis, belajar Al-Quran, ya, agar bisa mendapatkan harta dunia, ya, berdosa, nggak boleh. Saya orang belajar ilmu perdagangan, ilmu bisnis, bagaimana mengembangkan bisnis. Ya, namanya orang mengembangkan bisnis ya biar dapat duit. Apakah kemudian dia berdosa? Kalau dia tidak ikhlas karena Allah, jawabannya tidak. Tapi kalau ilmu agama dipelajari, ya, untuk mendapatkan dunia, dia berdosa. Makanya di sini dimasukkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ya, ke dalam dosa besar. Nah, itu kita perlu menjelaskan bahwa bukan berarti ilmu yang disebutkan di dalam di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah semua ilmu, tidak. Ya, tapi yang dimaksud adalah ilmu agama. Kenapa? Karena konsekuensinya berat. Contohnya, ya, di ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Apakah semua orang yang berilmu bertakwa kepada Allah? Jawabannya tidak. Tapi orang yang berilmu tentang Allah, tentang syariat Allah. Kalau kita sebutkan bahwa ilmu ini adalah ilmu secara umum, ya, banyak di antara para saintis itu adalah orang-orang kafir. Apakah kemudian mereka takut kepada Allah? Tidak sama sekali. Justru mereka jadi agnostik, mereka jadi ateis. Berarti ilmu yang dimaksud yang menimbulkan rasa takut kepada Allah adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu diluruskan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, membagi ilmu-ilmu yang ada. Ya, ada ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ada ilmu-ilmu yang mubah, yang diperbolehkan, yang apabila seseorang memanfaatkannya untuk kebaikan maka dia dapat pahala. Seperti ilmu kedokteran, ilmu sinaat, yakni ilmu teknik, ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan ada ilmu yang tercela. Ada nggak Pak ilmu yang tercela? Ada. Bahkan kalau dipelajari menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ilmu sihir, ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidaklah kafir, tapi yang kafir itu adalah para syaitan yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Ya. Demikian yang penjelasan yang kita dapatkan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya Ulumuddin. Tapi sekali lagi, ya, jangan sampai kita berkecil hati juga. Kalau tidak belajar agama tapi belajar ilmu yang lain, ini juga menjadi ladang pahala kita. Ya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada yang lainnya. Kalau dari ilmu-ilmu tadi kita pelajari dan memberikan kontribusi kepada umat manusia, maka kita dapat pahala. Hanya saja yang perlu kita luruskan adalah, ya, bahwa ilmu-ilmu yang dipuji oleh Allah, ilmu yang menyebabkan seseorang dimudahkan jalannya menuju surga, ilmu yang menyebabkan seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita akan bahas dalil-dalil yang berkenaan dengan, ya, dosa besar, ya, mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan dunia serta menyembunyikan ilmu. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.